Nah, dalam 2 hari ini saya membaca buku ini. Judulnya adalah Jadilah Pribadi Optimis, 25 Alasan Kamu Tetap Semangat Menjalani Hidup. Dan sekarang saya ada di Desa Alukejren, Kabupaten Aceh Selatan, tentu saja untuk mengunjungi lagi lokasi Pustaka Kampung Impian. Seperti apa ulasannya? Saksikan. Buku ini ditulis oleh Mustafa Kamal, seorang penulis produktif dari Mesir. Sehari-harinya Mustafa Kamal ini banyak menulis tentang beragam genre, mulai dari yang ringan tentang kehidupan sehari-hari sampai dengan ideologi. Nah, sesuai dengan judulnya, di sini ada 25 alasan kenapa kita harus semangat menjalani hidup. Di sini misalnya saya mau highlight beberapa, bahwasanya yang pertama, kita terkadang merasa sesuatu itu membuat kita pesimis. Tapi dengan menyadari bahwa misalnya kita adalah orang yang ternyata bisa produktif, artinya kita tidak seperti 280 juta pengangguran yang ada. Ketika kita bisa terus beraktivitas, tidak dalam kondisi kelaparan, maka kita beruntung karena tidak mengalami nasib teman-teman atau saudara-saudara kita yang saat ini kelaparan. Dan jika kita berada dalam keluarga yang bahagia, tentu kita harusnya merasa bersyukur, merasa beruntung, karena masih banyak keluarga-keluarga di sana yang mungkin menginginkan hal yang kita dapatkan. Nah, hal-hal yang baik ini kalau kita terus syukuri, kita maknai dengan baik, semoga membuat kita menjadi pribadi yang optimistis. Lalu yang kedua adalah sebenarnya highlight kedua saya sebenarnya adalah manusia perlu menyadari bahwasanya kita ini diciptakan sebagai diplomat. Oleh karena itu, beragam potensi yang sudah dianugerahkan pada kita perlu dimaksimalkan. Yang ketiga adalah perlunya memberdayakan segala akal pikiran kita dan potensi yang baik ini untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Contoh di sini dalam bagian pintu sejarah masih terbuka seperti ini, dijelaskan bahwa mau nggak sih namamu dikenang di mata dunia dan kamu melakukan sesuatu untuk banyak orang. Tersebutlah sebuah cerita di Andalusia pada zaman Bani Umayyah. Pada saat itu ada 3 orang yang berprofesi sebagai tukang ojek keledai, dan kemudian salah seorang di antara mereka berkata bahwa kelak jika aku menjadi khalifah, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kalian pesan, kalian minta? Dan 2 orang temannya ini salah satunya meminta beberapa hal, satunya lagi justru mengabaikannya, bahkan berkata nggak mungkin kamu bisa menjadi khalifah, dengan bahasa tidak, dengan redaksi yang berbeda ya. Tapi waktu demi waktu akhirnya si pemimpi besar ini mencapai apa yang diinginkannya. Lalu sebagai khalifah dia kemudian meminta 2 orang tersebut untuk datang sebagai undangan, dan apa yang diminta si kawan yang pertama akhirnya dipenuhi, dan yang kedua akhirnya juga merasa bahwa ternyata saya tidak boleh meremehkan orang, meremehkan mimpi orang. Dan si pemimpin ini juga ingin menunjukkan seperti itu, bahwasanya kalau kita ingin optimis, kita bermimpi bisa memberikan dampak untuk banyak orang. Poin keempat yang mau saya highlight adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat adalah cerminan dari tindakan kita. Contoh nih, misalnya saya dalam kondisi tempat seperti yang seindah ini, ketika mengungkapkan sesuatu yang berkata bahwa aku bisa, pasti yang akan terpantul adalah kata aku bisa. Begitupun sebaliknya. Nah, itu yang akan menjadi motivasi, sugesti positif untuk bertindak, sehingga ketika kita mensugesti diri kita sesuatu yang baik, itu juga yang akan kita gapai. Begitupun ketika kita ingin dicintai oleh dunia, maka tentu kita akan seharusnya lebih memberi banyak cinta, karena itu akan kembali juga kepada kita. Nah, banyak sekali inspirasi dalam buku ini yang membuat kita bisa tetap optimis, mencapai apa yang kita cita-citakan, lebih bersemangat menjalani hari-hari, menjadi pemuda-pemudi yang produktif, tidak malas-malasan, dan menjadi lebih baik setiap harinya.
Ini yang pertama tentunya banyak inspirasi. Kedua, ditulis dalam bahasa yang sangat ringan, bahkan penulis seolah-olah mengajak kita membaca, mengajak kita ngobrol. Dan yang ketiga adalah fontnya yang membuat bisa betah membaca buku ini, tidak terlalu kecil tapi bisa selesai dalam 2 atau 3 jam untuk buku setebal 192 halaman. Tapi ada kekurangan menurut saya, meskipun ini udah bagus juga sih di highlight per bagiannya, per babnya, tapi di bagian 11 sampai 15 ini kan hitam, terus tulisannya hitam juga kan, nggak terang. Beda dengan ini misalnya poin 1 sampai 5, karena backgroundnya putih, hitam dan tulisannya putih, jadi bisa kebaca. Dan di sini memang dominannya warna hitam dan putih gitu. Dan yang paling penting adalah buku ini adalah sebuah pengingat juga untuk terus melibatkan Allah, terus melibatkan Sang Pencipta dalam segala urusan, karena Allah selalu bersama kita, Sang Maha Baik yang selalu membersamai. Paling pentingnya buku ini rekomendasi banget buat teman-teman yang pengen cari bacaan yang bisa bikin optimis, dan buat teman-teman yang lagi galau atau susah move on. Semoga bisa jadi referensi ya. Nah, itu dulu ulasan hari ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.